Halo semua, apa kabar? Pada video ini saya mau sharing tentang tips memilih usaha bagi pemula. Silakan subscribe, comment, like, and share. Menjadi pengusaha atau seorang entrepreneur adalah sebuah pilihan bijak yang perlu kamu pertimbangkan sebagai profesi yang akan ditekuni. Menurut Wikipedia, wirausahawan atau entrepreneur adalah seorang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenai produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Secara sederhana, entrepreneur merupakan seorang yang berupaya mengerahkan sumber daya materi, pikiran, keahlian, juga waktu yang dimilikinya untuk menghasilkan suatu produk yang berdaya jual, sehingga bisa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan produknya. Pola pikir kreatif dan inovatif sangat dibutuhkan supaya produk yang dihasilkan mampu bersaing di pasar. Seiring berjalannya waktu, usahamu bisa berkembang dari yang awalnya dimulai seorang diri, lama-lama kamu bisa memperkerjakan pegawai. Tentunya, kamu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar. Merencanakan, menjalankan, serta mengkoordinasikan sebuah kegiatan usaha secara independen adalah hal lumrah yang dilakukan seorang pengusaha. Tugas seorang pengusaha meliputi membuat kebijakan, mengawasi jalannya usaha, hingga mengatur penggunaan materi dan sumber daya manusia untuk kemudian bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Memulai menjalankan sebuah bisnis adalah fase yang sangat penting bagi seorang pengusaha. Sukses tidaknya usahamu nantinya salah satunya dipengaruhi oleh kecermatan dan kecerdasan dalam memilih dan melihat sebuah peluang dan menjadikannya sebuah lahan bisnis atau sebuah usaha yang profitable. Memulai bisnis tanpa keyakinan kerap kali membuat bingung para pemula. Umumnya, keraguan terletak pada permodalan. Memang benar bahwa bisnis memerlukan modal, tetapi modal sebenarnya dapat ditemukan di mana-mana. Di sisi lain, banyak orang dengan modal cukup tetapi bingung untuk membuka bisnis yang menghasilkan. Seorang wirausahawan pada hakikatnya ditandai oleh kemampuannya melangkah dengan modal seadanya dan kemampuannya untuk menggali modal dari pihak lain. Modal tidak mutlak hanya berupa uang. Kreativitas bisa saja menjadi modal yang tak ternilai harganya. Yuk kita simak beberapa tips berikut ini yang bisa langsung kamu praktekkan dalam memulai sebuah usaha. Tips pertama, kenali hobi Anda. Hobi seringkali berubah menjadi bisnis yang menguntungkan. Tidak sedikit usaha yang sukses berawal dari hobi yang ditekuni dengan serius. Sebagai contoh, banyak pemilik rumah makan atau restoran sukses awalnya bermula dari kegemaran memasak. Cara mengetahui usaha yang cocok untuk pemula adalah dengan mengenali potensi diri Anda terlebih dahulu. Coba ingat-ingat apa yang menjadi minatmu selama ini yang bisa bermanfaat bagi orang lain dan bernilai profit, baik itu berupa barang, jasa, ataupun keahlian. Misalnya, jika Anda kurang mengerti masalah IT, tapi memaksakan diri untuk membuka usaha warnet karena merasa bahwa animo anak-anak bermain game sangat tinggi dan untungnya besar, sebulan 2 bulan mungkin berjalan biasa saja. Namun jika Anda tidak bisa mengikuti tren, usaha Anda bisa-bisa tidak bertahan lama karena Anda kurang mengerti dunia perkembangan dunia gamers yang sangat pesat. Berbeda halnya jika Anda hobi memasak aneka macam kue sehingga berniat membuka toko kue, maka menjalankan usaha kue rumahan akan sesuai dengan hobi Anda yang suka membuat kue. Selain itu, usaha tersebut akan terasa nyaman Anda jalankan karena memang selaras dengan hobi Anda.
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mencari usaha yang cocok untuk Anda adalah memiliki usaha yang sudah sesuai dengan keahlian Anda. Walaupun mungkin keahlian Anda miliki belum tentu menjadi hobi Anda. Namun setidaknya Anda tidak akan kerepotan dalam memulai bisnis karena Anda memang sudah ahli dalam bidang tersebut. Sehingga Anda tidak butuh waktu lama untuk mengembangkan usaha Anda. Bisnis yang bermula dari hobi pastilah menyenangkan. Tips yang kedua, menentukan pilihan bidang usaha. Setelah Anda menemukan usaha yang sesuai dengan minat dan keahlian, jangan Anda terburu-buru untuk segera membuka usaha tersebut. Ada baiknya, buatlah daftar bidang usaha yang sudah Anda pilih terlebih dahulu. Anda bisa mencatatnya dalam sebuah buku tentang macam-macam usaha yang sesuai dengan minat dan hobi Anda. Pikirkan usaha apa yang bagus saat ini sehingga Anda akan lebih mudah dalam mengembangkannya. Sebisa mungkin, tulis sebanyak-banyaknya dalam daftar bidang usaha tersebut agar Anda punya banyak alternatif sebagai pilihan. Dengan begitu, Anda bisa menganalisa dan mencari tahu jenis usaha apa yang belum banyak didirikan orang lain. Jika memang banyak saingan untuk jenis usaha yang Anda minati, maka Anda harus memiliki inovasi baru untuk bisa bersaing atau Anda mencari alternatif jenis usaha lain yang masih sepi pesaing, namun memiliki tingkat peminat yang banyak. Selain itu, pikirkan juga di mana akan membuka usaha Anda. Apakah Anda ingin memilih jenis usaha rumahan atau membuka kios di pinggir jalan? Sesuaikan juga dengan budget modal yang Anda punya sehingga Anda tidak keteteran dalam pengelolaan usaha Anda. Tips ketiga, tentukan apakah membuka usaha online atau offline. Saat ini tersedia pilihan membuka usaha secara online, offline, atau mungkin gabungan keduanya. Berbicara mengenai toko offline atau online saat ini memang cukup menarik. Hal ini karena adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang membuat eksistensi toko offline dan online sering diperbincangkan. Dunia digital yang semakin berkembang membuat orang beramai-ramai memilih berbelanja di toko online karena dinilai lebih praktis. Namun, masih tetap ada orang yang setia menjadi konsumen toko-toko offline. Toko offline dan offline tidak mutlak selalu memberikan sesuatu yang baik dan selalu memberikan sesuatu yang buruk. Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan yang membuat konsumen terkadang bingung ketika harus memilih untuk berbelanja di mana. Tips keempat, pelajari bidang usaha yang Anda pilih. Ketika Anda sudah memilih jenis usaha yang akan dijalankan, ada baiknya lebih serius lagi menggali informasi tentang usaha di bidang yang Anda inginkan guna lebih meminimalkan risiko kegagalan dalam menjalankan usaha yang baru. Kenali potensi, keunggulan produk, barang atau jasa yang Anda punya dan juga beberapa kemungkinan faktor yang dapat menghambat kelancaran usaha Anda. Sebagai contoh, Anda ingin membuka usaha pecel lele, tetapi untuk mendapatkan lele yang layak jual cukup sulit karena harus membeli di luar kota. Itu saja kadang ada, kadang tidak. Hal ini tentunya dapat menghambat usaha Anda karena kekurangan bahan baku utama. Anda seharusnya bisa menjual pecel lele 100 porsi per hari, nyatanya hanya bisa mendapat separuhnya gara-gara tidak ada bahan bakunya. Tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan usaha Anda ke depannya. Tips kelima, perhatikan contoh bisnis yang sudah ada. Memiliki ide bisnis sendiri atau melakukan inovasi pada bisnis yang sudah dijalankan adalah suatu yang baik untuk kita lakukan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan beberapa contoh bisnis lain atau melihat berbagai contoh bisnis yang sudah ada yang dianggap menjanjikan. Kita tahu bahwa saat ini bisnis jual beli online sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita pertimbangkan. Tentunya keberhasilan bisnis online juga tergantung produk yang kita pasarkan dan cara pelayanan yang kita berikan kepada pelanggan. Kalau memang menurut Anda bisnis online sangat menjanjikan, kenapa tidak memulainya dari sekarang? Tips keenam, diferensiasi produk barang atau jasa.
Jika bisnis sudah dipenuhi dengan banyak pengusaha lain di bidang yang sama dengan usaha Anda, sebagai pemula Anda sebaiknya melakukan beberapa inovasi terhadap produk baik kemasan, varian, maupun tampilan agar terlihat berbeda dan lebih menarik bagi calon konsumen. Perbedaan produk atau dikenal dengan diferensiasi adalah salah satu tips yang bisa Anda lakukan apabila tetap ingin menjalankan usaha di bidang yang sama dengan pesaing Anda yang sudah ada. Agar berhasil dalam persaingan yang ketat, Anda harus melakukan sesuatu agar tampak menonjol. Jika Anda tidak bisa dengan cepat dan mudah membuat pembedaan diri, sebaiknya Anda mempertimbangkan kembali untuk menjalankan usaha di bidang yang sama, atau Anda beralih ke usaha lain yang persaingannya lebih sedikit. Tips ketujuh, apakah modal yang ada cukup untuk memulai usaha? Dalam mendirikan sebuah usaha, sebaiknya perhatikan betul-betul untuk urusan modal. Jangan Anda memaksakan membuka sebuah usaha yang Anda ingini jika modal yang Anda punya tidak cukup. Karena bisa-bisa usaha yang Anda buka baru berjalan beberapa bulan, Anda sudah kehabisan modal. Modal merupakan fondasi penting dalam membangun bahkan mengembangkan sebuah usaha. Sebagai contoh, Anda ingin membuka usaha fotokopi dan dilengkapi dengan segala peralatan ATK. Usaha ini tentunya akan lebih tepat jika dibuka di dekat tempat perkantoran maupun lembaga pendidikan. Hal ini membuat Anda harus menyewa ruko atau kios yang harga sewanya tidak murah. Sementara modal Anda hanya cukup untuk membeli bahan-bahan untuk usaha Anda. Pada akhirnya, Anda kebingungan dan ragu untuk memulai usaha fotokopi yang Anda impikan. Maka dari itu, saat Anda memilih jenis usaha apapun, sesuaikan dengan modal yang Anda punya. Jika modal Anda kecil, untuk sementara carilah usaha dengan modal kecil yang pastinya tidak akan membebankan keuangan Anda. Tips ke-8, perhatikan lokasi tempat usaha. Selain berurusan dengan modal, jenis usaha yang Anda ingin dirikan juga harus disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal Anda. Perhatikan tingkat persaingan usaha jenis, pangsa pasar, dan peluang perkembangan usaha Anda jalankan beberapa tahun ke depan. Jika dirasa kurang memiliki prospek cerah, sebaiknya urungkan niat Anda tersebut. Misalnya, Anda ingin membuka bisnis gorengan di daerah tempat tinggal Anda, namun kenyataannya di daerah tersebut sudah banyak yang berjualan gorengan yang terkenal dan memiliki pelanggan tetap. Jika Anda merasa mampu bersaing karena Anda menawarkan sesuatu yang baru, misalnya gorengan Anda sajikan unik, maka silakan Anda buka usaha. Namun, jika Anda pesimis, mending cari lokasi lain untuk tempat usaha Anda yang belum banyak saingan. Tips ke-9, perhatikan minat dan kebutuhan konsumen. Hal penting yang mesti Anda perhatikan dalam menentukan jenis usaha adalah pangsa pasar. Anda harus memperhatikan juga minat dan kebutuhan konsumen saat ingin mendirikan sebuah usaha. Sebagai contoh, jika Anda tinggal di desa yang jarang lalu lalang kendaraan, Anda mencoba membuka sebuah kafe atau resto yang menyediakan berbagai makanan modern seperti burger, steak, hotdog, dan lain-lain. Tentunya usaha tersebut akan sepi peminat dan bisa jadi tidak laku. Namun, jika Anda tinggal di kota besar, membuka kafe pastinya akan lebih berpeluang untuk sukses. Oleh sebab itu, Anda harus bisa menerapkan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman terhadap usaha yang akan Anda bangun. Tips ke-10, temukan seorang mentor. Dalam segala bidang usaha, selalu ada seseorang yang telah sukses dan berhasil melakukan apa yang Anda angankan. Tokoh teladan tersebut dapat membantu Anda, terlebih jika mereka juga rajin berkicau di Twitter, Facebook, menulis vlog, atau buku tentang pengalaman mereka menuju keberhasilan. Menemukan guru yang tepat, meskipun Anda tidak bisa berinteraksi langsung dengan mereka, dapat membantu Anda membangun usaha yang baru. Selain itu, Anda bisa mengikuti berbagai tutorial, review, motivasi bisnis, dan ulasan produk serta testimoni dari beberapa pengusaha sukses yang sudah menjalankan usaha di berbagai bidang.
Setelah Anda membaca poin-poin di atas, seharusnya Anda sudah bisa menentukan atau memilih jenis usaha yang ingin Anda bangun. Daripada Anda hanya berangan-angan, sebaiknya mulailah dari sekarang. Entah usaha apa yang Anda bangun, hanya usaha kecil-kecilan atau yang besar sekalipun, akan percuma jika Anda tidak segera memulainya dari sekarang. Memang tidak mudah untuk memulai sebuah usaha ketika Anda belum memiliki pengalaman sama sekali. Pada akhirnya, Anda kebingungan mau usaha apa. Coba terapkan tips memilih jenis usaha di atas agar keinginan Anda untuk segera memiliki usaha bisa terwujud. Demikian, semoga tips ini bisa membantu Anda membuka usaha yang Anda impikan.